Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam akademik untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat sehat, diberikan kekuatan untuk menjalankan aktivitas rutinitas sebagai seorang tenaga pendidik. Ya, hari ini Bapak, Ibu, teman-teman, rekan sejawat, mahasiswa yang saya cintai di dalam program pembuatan video pembelajaran pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disebut PDD UKT PT ya untuk kebutuhan ya administrasi sertifikasi dosen periode 2025. Izinkan saya memperkenalkan diri, asal institusi, program studi, dan tujuan pembuatan video yang sedang berlangsung. Ya, nama saya Israfil Munawarah. Saya dosen tetap di program studi akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi GICI. Hari ini akan membahas terkait dengan mata kuliah pokok di dalam prodi akuntansi, yaitu mata kuliah analisis laporan keuangan. Dalam pertemuan pertama, kita akan membahas yang berkaitan dengan pengantar analisa laporan keuangan. Nah, sebelum kita membahas pengantar analisa laporan keuangan, tentu di dalam pembelajaran kita harus mengacu kepada RPS yang telah dibuat sebagai bagian daripada bahan ajar atau alat ajar yang digunakan di dalam penyampaian materi pembelajaran. Adapun RPS yang saya gunakan mengacu kepada kurikulum 2022 mata kuliah analisa laporan keuangan dengan kode RPS MKK M08 2022. Jadi di dalam mata kuliah ini ada bobot SKS yang cukup besar yang harus ditempuh oleh mahasiswa, yaitu dengan bobot 3 SKS yang dibagi menjadi 2 bagian, yaitu tatap muka 1 SKS dan praktik 2 SKS. Dengan demikian, mata kuliah pokok ini adalah mata kuliah wajib di prodi akuntansi yang harus ditempuh di semester 6. Izinkan saya juga menyampaikan riwayat hidup. Ya, pertama nama tadi sudah disebutkan Israfil Munawara SEMAK. Tempat tanggal lahir saya lahir di Banggai, Sulawesi Tengah, 12 Januari 1994. Home base pada saat sekarang saya berada di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi GICI di dalam program studi akuntansi. Sedangkan terkait dengan riwayat pendidikan, saya menempuh strata 1 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM Mataram di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Lalu yang kedua, saya mengambil strata 2 Magister Akuntansi Universitas Trisakti Jakarta dengan konsentrasi keilmuan forensik audit. Riwayat tugas sebagai bagian daripada pengabdian ya menjadi tenaga pendidik, saya pertama kali menjadi seorang dosen dan mendapatkan NIDN pertama itu di Universitas Wiraswasta Indonesia tahun 2018. Lalu saat sekarang dipercayai menjadi ketua jurusan akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi GICI Depok, Jawa Barat. ID Sinta 6791792. Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan sejawat, mahasiswa bisa menghubungi saya di nomor WhatsApp yang tertera dan juga email yang sudah diberikan. Selanjutnya, tentu di dalam pembelajaran analisa laporan keuangan, kita mengenal ada capaian pembelajaran yang harus didapatkan oleh mahasiswa. Nah, capaian pembelajaran yang saya muat di dalam slide pembuatan video ini adalah rangkuman capaian pembelajaran yang nanti dijadikan acuan ya atau capaian yang diharapkan didapatkan oleh mahasiswa di dalam meningkatkan kompetensinya. Ya, pertama dalam hal ini
capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang diharapkan didapatkan. Pertama, mahasiswa mampu melakukan analisis laporan keuangan perusahaan untuk menilai kinerja keuangan dan juga prospeknya di masa yang akan datang. Yang kedua, mahasiswa juga diharapkan mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar analisis laporan keuangan, ya. Bagaimana melakukan analisa dengan rasio-rasio keuangan, ya, atau melihat kinerja daripada suatu perusahaan baik dari segi fundamental dan teknikal. Nah, ini penting di dalam keilmuan di dalam mata kuliah analisa laporan keuangan. Ya, yang ketiga, mahasiswa juga dituntut untuk mampu menerapkan berbagai teknik analisis untuk menilai kinerja keuangan perusahaan atau suatu organisasi. Ya, empat, juga dituntut mahasiswa, kami menginginkan mahasiswa mampu menginterpretasikan hasil analisis untuk pengambilan kesimpulan dan merekomendasi hal yang tepat, ya, atau hal-hal yang perlu diambil di dalam pengambilan keputusan manajemen. Kelima, juga sebagai capaian pembelajaran, yaitu yang berkaitan dengan mahasiswa diharapkan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etika di dalam analisa laporan keuangan, ya. Karena etika, integritas adalah suatu hal yang penting yang harus dijunjung tinggi di dalam agenda kegiatan pelaksanaan analisa laporan keuangan itu sendiri. Skenario pembelajaran, kami membagi skenario pembelajaran ini dengan durasi waktu yang singkat, kurang lebih 30 menit. Pertama, di dalam penyampaian materi, kami akan memperhatikan hal yang berkaitan dengan pendahuluan. Kenapa pentingnya kita mempelajari topik pengantar analisa laporan keuangan, ya, apa yang menjadi isu fenomena terbaru yang berkaitan dengan penyalahgunaan laporan keuangan, ya, atau analisa laporan keuangan yang tidak menyimpulkan kesimpulan yang baik atau yang positif di dalam analisa laporan keuangan. Lalu yang kedua, masuk kepada penjelasan materi inti yang dalam hal ini terkait dengan pengenalan jenis-jenis analisa laporan keuangan, konsep dasar, ya, metode analisa laporan keuangan, penggunaan rasio-rasio keuangan nanti akan disampaikan di dalam penjelasan materi selama durasi 15 menit. Yang ketiga juga skenario pembelajaran ini dibuka kesempatan untuk melakukan diskusi, tanya jawab atau praktik kerja langsung di dalam ruang kelas untuk mendapatkan pemahaman dan keilmuan yang lebih komprehensif. Ya, lalu yang kedua kita tutup dengan kegiatan penutup. Biasanya kami melakukan pemberian motivasi kepada mahasiswa supaya apa yang menjadi pembelajaran tidak sampai pada ruang kelas saja, tapi diaplikasikan di luar ruang kelas dan menjadi pembelajaran yang baik di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya teman-teman, ini adalah absensi mata kuliah yang kami gunakan, ya, dalam hal ini berada di dalam LMS kami, ya, untuk nama-nama yang tertera dengan NIM di dalam kelas. Hari ini ada sekitar 30 mahasiswa dan 30 mahasiswa ini harus mengisi absensi secara virtual dengan mengisi, ya, link Google dokumen absensi yang sebagaimana telah tertera di slide yang telah diberikan. Selanjutnya kita akan membahas topik-topik penting, ya, atau agenda-agenda yang nantinya akan menjadi pembelajaran yang mendasar di dalam pertemuan pertama. Jadi ada 4 poin pentingnya yang nanti akan disampaikan saya selaku dosen pengampu, yaitu yang pertama, kita memahami jenis-jenis laporan keuangan dan fungsinya. Ya, jadi laporan keuangan formal ada 5, ada laporan neraca, ada laporan laba rugi, ada laporan arus kas, ada laporan perubahan modal, dan ada catatan atas laporan keuangan.
Nah, bagaimana kita mengenal jenis-jenis laporan keuangan? Ini juga penting, keilmuan yang harus dimiliki oleh seorang sarjana atau calon sarjana akuntansi, ya, dan juga memahami apa-apa saja fungsi daripada 5 laporan keuangan formal yang biasa dibuat oleh seorang accounting, ya. Yang kedua, yang berkaitan dengan menganalisis rasio keuangan untuk menilai kinerja suatu perusahaan. Suatu agenda pembelajaran yang penting bagi mahasiswa prodi akuntansi memahami, mengenal, mampu menggunakan, ya, rasio keuangan baik itu secara fundamental dan teknikal di dalam penulisan, ya, dan juga memahami kebutuhan, ya, data untuk dimasukkan di dalam rasio-rasio keuangan sebagai alat indikator di dalam melakukan analisa laporan keuangan. Yang ketiga, kita juga akan membahas topik yang cukup penting, yaitu menilai kesehatan keuangan perusahaan dan memprediksi tren masa depan, ya. Analisa laporan keuangan bukan sekedar mempelajari mata kuliah melakukan analisa, ya, tapi jauh daripada itu kita akan menganggap seorang analis ibarat seorang dokter yang nanti akan melakukan pemeriksaan atas kesehatan suatu pasiennya, ya. Jadi didiagnosa apa yang menjadi keluhan penyakit, lalu diberikan resep obat, disuruh istirahat dan lain sebagainya, baru diharapkan ada kesembuhan yang didapatkan oleh si pasien. Sama di dalam analisa laporan keuangan. Analisa laporan keuangan kita dituntut untuk memahami keuangan suatu perusahaan, memahami kesehatan keuangan suatu perusahaan, memahami yang berkaitan juga dengan reputasi suatu perusahaan, kinerja baiknya, prestasinya seperti apa. Itu bisa kita lihat dari memprediksi kesehatan keuangan suatu perusahaan dan juga memprediksi tren-tren, ya, di masa yang akan datang dengan melihat kondisi keuangan di masa lampau. Ya, lalu yang keempat, agenda penting lainnya juga yaitu mampu membuat keputusan investasi yang dapat berdasarkan analisis laporan keuangan. Jadi muara akhir daripada pembahasan di dalam pertemuan pertama, yaitu mahasiswa dituntut untuk memahami jenis-jenis laporan keuangan sampai pada mampu membuat keputusan investasi. Ya, apakah perusahaan tersebut dinyatakan positif baik dalam kinerja keuangan, lalu keputusan yang diambil ketika kita mendapati keadaan dan kondisi yang positif, kita tentu akan berani mengambil keputusan untuk melakukan investasi. Jadi 4 poin penting ini yang akan menjadi dasar di dalam agenda pembelajaran kita di dalam mata kuliah yang pertama, ya, atau pertemuan pertama. Tentu sebelum kita melanjutkan, sebagai bagian daripada transformasi teknologi, seorang pendidik tentu harus mampu menggunakan pemanfaatan kecanggihan teknologi yang terbarukan, ya, yaitu menggunakan kode-kode atau barcode di dalam jejaring pendapat, ya. Biasa saya menggunakan aplikasi Slido untuk sebelum kita bahas, barangkali ada mahasiswi kita yang sudah memahami apa itu jenis-jenis laporan keuangan, bagaimana menggunakannya sampai pengambilan keputusan. Silakan adik-adik, teman-teman, rekan-rekan mahasiswa untuk bisa di foto di dalam barcode yang telah muncul di slide sebelah kiri, ya, untuk nanti diisi pendapatnya, ya. Ada pertanyaan yang dimunculkan lalu diisi, berikan pendapat. Ini bagian juga daripada pembelajaran yang inovatif, ya. Silakan diberikan waktu 2 menit untuk mengisi, lalu nanti akan kita bahas di akhir kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, apa itu analisa laporan keuangan dan perubahan data menjadi suatu informasi, ya. Jadi kalau misalkan kita mengatakan analisa laporan keuangan itu adalah suatu perubahan data angka-angka,
ya, yang dilakukan pengkajian, penganalisaan, ya, menggunakan rumus, menggunakan instrumen rasio. Nah, itu kan berupa angka-angka hasil keuangan dan kinerja suatu perusahaan, lalu kita olah, kita analisa menjadi suatu informasi penting. Lalu bagaimana kita cara mengolahnya? Yang pertama, di dalam analisa laporan keuangan, kita membagi menjadi 3 bagian. Ya, 3 bagian ini, pertama ada input, kedua ada proses, lalu yang ketiga ada output. Ya, tidak mungkin kita bisa melakukan analisa laporan keuangan tanpa melewati 3 proses atau tahapan yang cukup penting. Ya. Pertama, apa itu input? Input adalah bahan dasar, ya, bahan dasar yang digunakan di dalam analisa laporan keuangan. Karena laporan keuangan itu terbagi menjadi 5 bagian atau 5 laporan formal, maka 5 laporan formal itu adalah bahan baku atau bahan dasar di dalam kita melakukan analisa laporan keuangan. Maka inputan daripada analisa laporan keuangan meliputi laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan juga catatan atas laporan keuangan. Ya, setelah kita memiliki data inputan atau bahan bakunya, ya, baru kita masuk ke dalam proses tahapan yang kedua, ya, yaitu teknik analisis laporan keuangan. Nah, teknik analisis laporan keuangan nanti bisa teknik analisis horizontal, vertikal, ya, yang mana kalau misalkan vertikal kita hanya melihat laporan keuangan 1 tahunan, ya, tapi kalau misalkan laporan keuangan dengan menggunakan teknik analisis horizontal, maka kita akan membandingkan laporan keuangan yang dihasilkan oleh suatu organisasi atau perusahaan itu ke tahun-tahun yang lampau, ya, atau biasa kalau saya meyakini analisa laporan keuangan itu harus minimal 3 tahun ke belakang untuk mengcapture, ya, suatu kinerja keuangan perusahaan. Yang ketiga, dalam hal ini juga kita akan membahas yang berkaitan dengan output, ya, atau hasil akhirnya. Karena inputan adalah bahan dasar, proses itu bagaimana kita meramu menjadi suatu informasi, lalu yang terakhir ada yang berkaitan dengan output. Nah, output ini yang dihasilkan adalah suatu informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan, ya, bagi masyarakat, bagi organisasi, bagi investor, bagi kreditor. Ada banyak orang yang membutuhkan hasil analisa laporan keuangan. Maka daripada itu, tugas penting seorang analis laporan keuangan atau analis kinerja keuangan suatu perusahaan, mereka mampu melewati proses input, proses untuk menjadikan output, yang mana 3 tahapan proses ini adalah tahapan yang cukup penting di dalam analisa laporan keuangan. Nah, selanjutnya tujuan laporan keuangan. Ini penting untuk diketahui oleh kita semua, mahasiswa juga yang nanti akan menjadi seorang sarjana S1 ekonomi akuntansi. Maka ketika kita bertanya apa yang menjadi tujuan analisa laporan keuangan, ya, analisa laporan keuangan sebagai tujuan yang pertama itu mampu memberikan screening awal. Ya, screening dalam artian dilakukan dengan melihat secara analitis laporan keuangan dengan tujuan untuk memilih kemungkinan investasi atau merger, ya. Dalam hal ini kalau misalkan sebagai seorang pengambil kebijakan di dalam suatu organisasi atau perusahaan, pimpinan perusahaan, maka tujuan daripada analisis laporan keuangan yang pertama akan dijadikan sebagai alat indikator untuk men-screening, ya, apakah perusahaan tersebut, ya, kemungkinan harus berinvestasi, ya, atau mungkin dia harus melakukan merger. Merger umumnya dilakukan untuk menambah market share, ya, mengurangi biaya operasional, memperluas teritorial baru, menggabungkan produk yang sama, meningkatkan revenue, ya, dan juga menambah profit, ya.
Semua ketentuan tersebut bertujuan menambah keuntungan para pemegang saham ya atau para pemilik suatu perusahaan. Tapi coba bayangkan Bapak Ibu, teman-teman rekan sejawat dan mahasiswa ya. Kita melihat satu contoh kasus ya bahwasanya ada perusahaan Gojek, Tokopedia yang kemarin dinyatakan merger periode 2020 ya. Ini juga dianggap tidak sesuai dengan teori ya. Tidak selamanya merger itu menghasilkan atau menambah profit ya atau meningkatkan revenue ya atau bahkan menambah keuntungan bagi para pemilik saham ya. Jadi hati-hati juga gitu ya, ketika kita melakukan analisa laporan keuangan harus melakukan analisa laporan keuangan yang mendalam. Jangan sampai kita salah mengambil langkah merger dengan orang-orang yang memang tidak memiliki keahlian ya atau produk yang berkualitas untuk nanti dipasarkan. Jadi hati-hati. Analisa laporan keuangan seringkali juga digunakan untuk menilai apakah suatu perusahaan itu harus berinvestasi atau merger. Tapi kalaupun harus merger, harus berhati-hati penggunaan analisa laporan keuangannya. Nah, yang kedua, tujuan analisa laporan keuangan adalah forecasting ya. Digunakan untuk meramal kondisi perusahaan di masa yang akan datang. Jadi ketika kita memahami kondisi keuangan katakan 3 atau 5 tahun ke belakang dan kita temukan buah daripada hasil analisa laporan keuangan, kita temukan semua kinerja keuangannya positif, labanya bertumbuh, arus daripada kasnya ya, yaitu uang kas keluar, uang kas masuk, pertumbuhan aktivitas operasional, investasi, pendanaan, semua berjalan dengan baik, menghasilkan suatu hal yang positif bagi suatu perusahaan. Perubahan modal juga signifikan datang daripada hasil pendapatan aktivitas organisasi, maka itu bisa kita katakan sebagai bagian daripada hasil analisa laporan keuangan yang kita akan jadikan ramalan kondisi perusahaan di masa yang akan datang. Jadi standar menurut saya ya 3 tahun ke belakang kita pastikan itu laporan keuangan berkinerja baik, positif, maka secara tidak langsung untuk tahun berikutnya kita akan mendapatkan ramalan bahwasanya perusahaan juga akan mampu positif dari hasil kinerja masa lalunya. Yang ketiga, tujuan analisa laporan keuangan dalam hal ini juga dijadikan sebagai bagian diagnosis ya. Dimaksudkan untuk melihat kemungkinan adanya masalah yang terjadi baik dalam manajemen, operasi, keuangan atau masalah lainnya. Selanjutnya terkait dengan evaluasi ya. Tujuan analisa laporan keuangan juga berkaitan dengan evaluasi ya. Hasil daripada analisa laporan keuangan ini dijadikan evaluasi untuk dilakukan menilai prestasi manajemen, operasional dan efisiensinya ya. Dapat dibayangkan ketika kita memahami suatu laporan keuangan tidak efisien ya atau tidak memiliki prestasi yang baik dari tahun ke tahun, maka itu bagian daripada catatan-catatan penting manajemen supaya nanti di masa yang akan datang mampu mengambil suatu sikap atau langkah-langkah simpulan yang jauh lebih positif. Nah, selanjutnya yang berkaitan juga dengan jenis-jenis laporan keuangan. Ya, tadi sudah dibahas, ada laporan raca menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada suatu waktu tertentu. Ya, di dalam laporan neraca ada aktiva dan ada pasiva. Aktiva adalah harta, sementara pasiva adalah hutang dan modal ya yang dijadikan suatu dasar untuk mereka melakukan aktivitas kegiatan operasional di dalam suatu perusahaan. Lalu ada juga laporan laba rugi. Nah, ini suatu laporan yang sangat penting di dalam laporan keuangan karena laporan laba rugi ini akan menggambarkan kinerja keuangan perusahaan selama periode tertentu ya atau biasa periode 1 tahunan. Yang ketiga, laporan arus kas ya, memberikan informasi tentang aliran kas masuk dan juga aliran kas keluar suatu perusahaan dari 3 aktivitas inti, yaitu aktivitas
operasional, aktivitas investasi, dan juga aktivitas pendanaan. Keempat, itu yang berkaitan dengan laporan perubahan ekuitas. Ya, laporan perubahan ekuitas menjelaskan berkaitan dengan perubahan modal suatu perusahaan, ya, dari modal awal tahun, ya, sampai akhir tahun. Adakah pertambahan yang positif di dalam suatu modal usaha? Nah, ini juga suatu hal yang penting. Lalu yang kelima itu adalah catatan atas laporan keuangan, ya, catatan-catatan penting selama kondisi perusahaan melaporkan aktivitas kegiatan transaksi di dalam suatu organisasi. Nah, analisis rasio keuangan, teman-teman, kita bahas sedikit. Pertama ada rasio likuiditas, ini suatu rasio yang cukup penting. Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Semakin liquid suatu perusahaan, maka dikatakan semakin baiklah suatu organisasi atau suatu perusahaan. Yang kedua berkaitan dengan rasio solvabilitas, mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Ketika dia memiliki hutang piutang, dia mampu menunaikan kewajiban hutang piutang sebelum tanggal jatuh tempo, ya, bahkan sampai pada periode tahunan, ya, hutang-hutang jangka panjangnya. Semakin dia mampu melunasi kewajiban-kewajiban hutangnya dan belum sampai pada tanggal jatuh tempo, maka dia dikatakan suatu perusahaan yang baik atau yang positif. Yang ketiga berkaitan dengan rasio profitabilitas, mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Ini tentu penting, ya, karena di dalam rasio profitabilitas kita akan melihat sejauh mana suatu perusahaan mencetak laba, ya, laju laba yang dihasilkan dari rasio profitabilitas. Yang keempat berkaitan dengan rasio aktivitas, mengukur efisiensi perusahaan di dalam menggunakan sumber dayanya. Semakin dia efisien di dalam menggunakan sumber dayanya, maka dikatakan suatu perusahaan tersebut perusahaan yang baik. Nah, sementara kinerja keuangan ini kalau misalkan kita melihat tabel, ya, membandingkan rasio keuangan, menganalisis tren, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, ya. Contoh kalau misalkan periode tahun 2022 ke 2023 dari segi aset lancar dia meningkat, dari segi investasi jangka panjang dia mengalami penurunan, lalu aset tetapnya mengalami penurunan yang signifikan juga. Aset tak berwujudnya juga dari 2022 ke 2023 tidak mengalami perubahan, tapi kalau dari total keseluruhan aset tahun 2022-2023 ini sedikit mengalami penurunan. Jadi ketika kita memahami suatu kondisi keuangan perusahaan tahun ke tahun, ya, atau tahun 2022 ke 2023 mengalami penurunan, maka bisa kita pastikan perusahaan tersebut sedang tidak baik-baik saja. Ya, sebagai bagian akhir, silakan nanti mahasiswa teman-teman untuk bisa membagi kelompok. Dalam hal ini membuat 6 kelompok beranggotakan 5 orang, lalu nanti dikumpulkan dan dipresentasikan di pertemuan yang akan datang. Nah, itu saja teman-teman semua. Sebagai kesimpulan, analisa laporan keuangan adalah proses penting untuk memahami kinerja keuangan suatu perusahaan dengan kita menggunakan berbagai teknik analisis seperti analisis rasio keuangan, horizontal, vertikal, ya, maka para pemangku kepentingan dapat memperoleh informasi yang berharga tentang kesehatan keuangan suatu perusahaan. Jadi sangat penting teman-teman semua pembelajaran analisa laporan keuangan untuk mendapatkan informasi yang berharga terkait dengan kinerja suatu entitas. Itu saja pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang menjadi pembelajaran mendapatkan kebermanfaatan keilmuan untuk kesuksesan teman-teman di masa yang akan datang. Terima kasih atas kehadirannya. Kelas saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.